bapak ibu saya selain pejuang, mereka ini sebetulnya yang banyak belum diketahui itu seniman, seniwati, dan juga pencinta alam. Kalau hutan kita semua ditebang, itu tempat makhluk itu bersarang, hidup, dan lain sebagainya. Dia orang ini kan hanya taunya duit ya, kok nggak mikirin ya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak white cocoa sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Di tengah proses pansus pemakzulan di DPRD Pati, Bupati Sudewo seolah menghilang. Kemendagri memastikan Bupati Pati masih aktif. Masa berdemo menuntut pembatalan kebijakan Bupati Bone yang menaikkan pajak bumi dan bangunan. Sehari jelang pemeriksaan Roy Suryo, Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi kasus ijazah Jokowi. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 19 Agustus 2025 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Laporan pertama datang dari Jakarta. Usai libur dan cuti bersama Hari Kemerdekaan, sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali macet. Kemacetan diperparah dengan kondisi hujan deras yang membuat arus lalu lintas tersendat. Terlihat dari pantauan udara ini, saudara, kemacetan panjang di ruas tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Kemacetan panjang beberapa kilometer tampak dari arah Halim menuju Pancoran. Kemacetan juga terlihat di jalur arteri MT Haryono. Kemacetan terlihat di hari pertama usai libur panjang dan cuti bersama momen kemerdekaan RI. Kemacetan diperparah dengan cuaca hujan yang mengguyur kawasan Jakarta. Salah satu titik kemacetan parah yakni di ruas Jalan Gatot Subroto Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Cawang dan Pasar Minggu menuju Semanggi tersendat di depan halte LRT dan bus Transjakarta Pancoran. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin lewat pesan tertulis kepada Kompas TV menyebut kemacetan terjadi imbas peningkatan volume kendaraan. Kemacetan terjadi meskipun tidak ada aktivitas yang menghambat sepanjang Jalan Sudirman hingga Bundaran Senayan. Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyisir ruas-ruas jalan. Galian di beberapa titik juga masih sama, tidak ada penambahan di ruas jalur utama. Memasuki hari ketiga, kebakaran sumur minyak ilegal di Duku Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum juga padam.
Api masih berkobar disertai asap hitam yang membumbung tinggi. Tampak sumur minyak yang terbakar dekat dengan permukiman warga. Selain itu, di dekat lokasi sumur minyak yang terbakar masih ada 4 sumur minyak lagi yang berjarak sekitar 20 meter. 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak ilegal ini. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih tetap berjaga-jaga untuk memantau sumur yang terbakar. Sementara itu, polisi memastikan sumur minyak yang terbakar berstatus ilegal dan baru 1 minggu beroperasi. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mencari tahu penyebab kebakaran ini. Sumur ini belum memiliki izin dan baru 1 minggu. Jadi saat ini itu sebenarnya masih proses pelaporan. Jadi baru 1 minggu terus kejadian blowout akhirnya bisa menimbulkan kebakaran pada hari Minggu kemarin. Ini kami dari Polda memeriksa 8 orang yang terkait sumur minyak yang terjadi kebakaran kemarin. Baik itu masyarakat sekitar dan ada 8 orang yang sudah kita minta keterangan. Tercatat ada sekitar 800 warga yang mengungsi ke balai desa maupun rumah-rumah warga lainnya yang jauh dari lokasi sumur minyak yang terbakar. Mereka pun mengungsi dengan alas tikar seadanya. Selain itu, di dekat lokasi sumur minyak yang terbakar, masih ada 4 sumur minyak lagi yang berjarak sekitar 20 meter. Santos. Ini kejadian langsung malamnya ngungsi. Oh, dua malam. Oh gitu ya. Sama keluarga Pak ya? Keluarga. Di rumah saudara jauh di tempat pengungsiannya? Sekitar 2,5 kilo lah. Proses pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal di Blora akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Mega Nanda. Mega, sejauh ini apakah proses pemadaman masih berjalan atau ada hal lain yang Anda cermati di sana? Ya, Tiffel dan saudara dapat kami laporkan langsung dari kejadian di Desa Gendut di peristiwa kebakaran sumur minyak yang di Desa Gendut, Lapangan Purworejo, Kabupaten Jawa Tengah ini memang hingga sore ini untuk berhenti masih terus terjadi dan kebetulan asap juga masih membumbung tinggi ke udara dan meskipun kami sampaikan juga pada hari ini tadi sekitar pukul 1 siang tadi di lokasi ini juga sudah setelah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup deras, namun kobaran api di sini belum juga padam ataupun tidak ada tanda-tanda akan mulai mengecil dan kepulan asap ini justru semakin tinggi karena memang hujan yang turun pada hari ini atau pada siang hari ini disertai dengan angin yang cukup kencang sekali sehingga kepulan asap ini melapung hingga ke pemukiman warga. Eva. Oke, sehingga apa yang dilakukan oleh tim yang ada di sana memastikan agar api ini bisa padam segera? Ya, Tifal, untuk proses pemadaman sendiri saat ini juga masih diupayakan untuk dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari pihak Pertamina LPPL Cepu, termasuk juga dari BPBD, petugas dinas kebakaran Kabupaten Blora yang saat ini juga sudah standby di lokasi ini. Namun begitu karena memang sulitnya kebakaran ini karena memang kondisi dari sumur minyak ini yang mengeluarkan cukup tinggi api sehingga dari pihak Pertamina sendiri saat ini memang masih kesulitan dan juga tadi kami sempat mewawancari dari pihak Pertamina sendiri yang mengatakan memang salah satu kesulitan yang dialami karena memang sumur minyak ini tidak memiliki mulut sumur gitu, sehingga menyulitkan bagi tim atau petugas untuk melakukan pemadaman dan
untuk upaya yang bisa dilakukan saat ini hanya tadi juga sudah diupayakan ada sekitar 4 alat berat yang sudah berupaya untuk mulai melakukan pemadaman, yaitu dengan cara mempersempit area sumur yang memang diharapkan dengan cara ini nanti lubang sumur bisa mulai mengecil. Dan berikut kami sampaikan ketika kami wawancara dengan SSE Pertamina Agriculture Indar Firmanuddin. Tanah sebagai media untuk menutup titik sumur ini, karena sumur ini kan dibuat tidak standar ya, tidak ada wellheadnya kepala sumurnya, sehingga kami kesulitan untuk menutup sumur atau killing wellnya. Nah, ke depan kami akan upayakan dengan tim sedang persiapan untuk melakukan cooling di area sekitar. Dan saudara dapat kami sampaikan juga memang dari keterangan yang kami himpun di lapangan juga memang sumur minyak ini memang baru sekitar 1 minggu kemarin beroperasi, dan dari minggu kemarin mestinya sumur ini dilakukan untuk pemasangan alat, namun sebelum dilakukan pemasangan alat terjadi ledakan sehingga sampai saat ini ledakan masih terjadi hingga menimbulkan korban jiwa, yaitu sebanyak 3 orang mengalami ataupun 3 orang meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya saat ini masih dirawat di rumah sakit Dr. Sarjito di Jakarta. Balik ke studio. Terakhir yang kami pahami ada 800 warga yang dievakuasi imbas dari kebakaran ini. Jarak amannya bagaimana kemudian untuk memastikan warga tetap aman dan selamat di tengah kobaran api yang masih terus menyala sampai sekarang? Ya, Tifal, memang benar sampai saat ini data yang kami terima ada sekitar 800 jiwa warga yang sudah diungsikan di tempat aman, yaitu mereka diungsikan dengan radius sekitar 2-3 km dari titik api ini, yang mana para pengungsi ataupun warga yang diungsikan ini merupakan warga Dukuh Bedono yang merupakan warga terdekat ataupun rank 1 yang berada di titik lokasi kebakaran sumur minyak ini, sehingga mereka diharapkan dengan diungsikannya ini mereka bisa lebih tenang, karena mengingat di lokasi ini selain di titik sumur yang mengalami kebakaran saat ini di sekitarnya, yaitu di sekitar radius 20 meter itu ada sekitar 4 sumur lagi yang memang saat ini masih beroperasi, ataupun ada sumur minyak yang memang saat ini dioperasikan oleh warga sekitar. Ivan. Dari Blora, Jawa Tengah, jurnalis Kompas TV Mega Nanda melaporkan. Terima kasih. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi massa berdemo menuntut pembantalan kebijakan Bupati Bone yang menaikkan pajak bumi dan bangunan. Kami juga mencermati rapat pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulan Bupati Sudowo yang digelar dengan memeriksa 3 camat hingga kepala desa. Tetap di Kompas TV. Bertemu lagi di Kompas Petang, saudara. Sejumlah warga demo melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Aliansi Rakyat Bone Bersatu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Demonstran menilai kenaikan pajak sebesar 300% membebani masyarakat dan
tidak pro terhadap kondisi rakyat saat ini. Sementara Pemkab Bone membantah kenaikan PBB sebesar 300%, melainkan 65%. Demo sempat memanas saat demonstran berusaha masuk ke kantor bupati untuk bertemu dengan bupati dan wakil bupati. Unjuk rasa warga di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 yang terlihat di layar kaca saudara berlangsung ricuh. Tampak pada visual warga melempari aparat keamanan dengan botol air mineral, sementara polisi berlindung di balik tameng. Masih bicara kenaikan PBB namun di tempat berbeda. Setelah berunjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati Pati mundur, kini warga Pati Jawa Tengah membuat posko mengawal proses pansus pemakzulan Bupati di DPRD setempat. Posko dibangun masyarakat Pati Bersatu di depan kantor Bupati. Posko untuk mengawal proses pansus pemakzulan yang saat ini bergulir di DPRD Pati. Tak hanya itu, warga juga membuka donasi untuk mengawal kasus hukum Bupati Sudewo di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini rapat pansus hak angket DPRD Pati tentang pemakzulan Bupati Sudewo digelar dengan agenda pemeriksaan 3 camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati. Dari hasil pemeriksaan ditemukan soal surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBBP 2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan bukan atas perintah bupati. Namun terkait kenaikan pajak hingga 250% merupakan keputusan bupati, bukan usulan dari camat. Ini dari usulan siapa? Pak Bupati, katanya inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka.
Kementerian Dalam Negeri terus mengawasi dan memantau proses politik yang terjadi di Pati melalui panitia khusus atau pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Kabupaten setempat. Teguran dan evaluasi telah dilayangkan Kementerian Dalam Negeri atas kebijakan Bupati yang dinilai memicu polemik. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan hingga kini Sudewo masih berstatus aktif sebagai Bupati. Masih aktif sejauh ini. Sudah dipanggil Pak dengan Kemendagri Pak? Ya, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Usai didesak mundur warganya dan bergulirnya pansus pemakzulan lihat lagi publik. Bahkan dirinya tidak hadir dalam upacara HUT RI ke-80 yang digelar di halaman pendopo Kabupaten Pati pada Minggu 17 Agustus lalu. Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin yang kala itu bertugas sebagai inspektur upacara di Kabupaten Pati, Sudewo tidak dapat menghadiri upacara HUT RI dikarenakan sedang sakit. Dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah menghubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat dan menugaskan saya untuk menjadi irup di Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik ketika sejumlah kebijakannya dinilai warga Pati tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya mengenai kenaikan pajak hingga 250%. Meski kebijakan sudah dibatalkan, namun warga yang terlanjur geram meminta agar Sudewo segera mundur dari jabatannya. Desakan ini membuat DPRD Pati Jawa Tengah menyepakati hak angket dan telah membentuk pansus pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Terkait kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai membebani rakyat, Gerindra yang merupakan partai pendukungnya menegaskan telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo. Diberi teguran yang keras, ya, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Pekan lalu, aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berakhir ricuh. Ketegangan terjadi saat Bupati Sudewo dilempari botol oleh pengunjuk rasa. DPRD Pati saat ini tengah menjalani proses pemakzulan melalui pansus hak angket. Dari 22 tuntutan massa, pansus mencatat ada 12 poin dugaan pelanggaran Bupati untuk didalami. Tim Liputan, Kompas TV. Aksi massa menolak kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 terjadi di Pati dan juga di Bone. Di Bone warga berdemo di depan kantor Bupati, bahkan sempat terjadi kericuhan. Sementara di Pati, warga kini mulai membangun posko untuk mengawal pansus pemakzulan. Kita terhubung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Rahmatullah di Bone dan juga Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Kita ke Bone terlebih dahulu. Selamat petang Rahmatullah, bagaimana kondisi di sana? Tadi kan demo sempat terjadi kericuhan, apakah massa kemudian juga sudah mendapat respons dari otoritas setempat? Ya, dapat saya laporkan saat ini massa sudah mereda, gejolak massanya sudah mereda. Beberapa perwakilan dari massa sudah diterima langsung oleh pemerintah setempat. Halo Mbak. Apa yang kemudian menjadi pemicu akhirnya demo ini berujung jadi ricuh, Rahmatullah? Iya, dari pendemo bisa terjadi kericuhan dikarenakan tidak adanya pihak dari pemerintah menemui pendemo. Karena pendemo ini menuntut untuk supaya bupati dan wakil bupati dapat menemui langsung para pendemo. Apa saja yang jadi tuntutan massa?
Sementara ini tuntutan massa tetap pada koridornya, yaitu membatalkan PBB P2 untuk tahun ini dan menuntut bahwa Kepala Bapenda Kabupaten Bone agar turun dari jabatannya. Oke, berapa kenaikan sebenarnya angka kenaikan PBB P2 yang dari kebijakan Bupati ini? Untuk informasi yang kami dapat dari masa pendemo bahwa kenaikan PBB ini mencapai 300%, Mbak. Namun dari pihak pemerintah sendiri mengeluarkan statement bahwa kenaikan PBB ini hanya sebatas penyesuaian sebesar 65%. Oke, baik, dari Rahmatullah di Bone kita akan ke Pati, Jawa Tengah. Iwan, bagaimana kegiatan di posko pemakzulan yang mulai didirikan dan bagaimana proses pemakzulan yang berlangsung di DPRD Pati? Ya, selamat petang Maidov dan saudara. Ini memang setelah libur selama 4 hari karena ada rangkaian upacara kenegaraan, pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati mulai tadi pagi ini kembali berjalan. Dan secara maraton pansus ini memeriksa beberapa pihak yang hari ini agendanya adalah memeriksa tentang kenaikan PBB P2 yang hingga mencapai 250%. Meskipun kenaikan ini telah dibatalkan atau ditunda oleh Bupati Pati, ini pansus tetap memintai keterangan sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Pati. Setidaknya tadi dalam pantauan kami ada 3 perwakilan camat yang dipanggil dan kemudian dimintai keterangan. Dalam fakta yang hadir dalam persidangan tadi atau dalam rapat tadi, bahwa camat ini memang tidak ikut serta menentukan nominal kenaikan PBB hingga 250%. Dirinya hanya diminta untuk kemudian mensosialisasikan dan memberi arahan kepada kepala desa agar kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati ini bisa dilaksanakan. Terbukti dengan adanya surat edaran dari kecamatan yang isinya adalah mewajibkan warga yang akan mengurus administrasi kependudukan ini harus sudah lunas pajak. Nah, dalam kesempatan itu camat mengakui bahwa surat edaran itu adalah memang inisiatif dari dirinya. Hal ini dilakukan untuk memberi penekanan kepada masyarakat agar mau atau tertib dalam membayar pajak. Nah, sementara untuk nominal kenaikan ini dari camat tidak mengakuinya. Nah, selain itu dari kepala desa ini juga ada fakta baru. Kebetulan di antara 3 orang yang dipanggil tadi ada salah satu ketua Pati, yaitu ketua Paguyuban kepala desa di Kabupaten Pati, yang menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan kenaikan pajak hingga 250%. Hal ini kemudian yang membuat mereka hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah. Pemeriksaan sejumlah pihak-pihak juga dilakukan dan dilakukan secara maraton. Iwan, tapi apa ada informasi soal hasil dari pansus pemakzulan Bupati ini? Kapan akan selesai? Ya, untuk pansus angket ini belum tahu kapan akan selesainya. Setidaknya dari kemarin kesepakatan ada 12 poin yang akan dibahas atau akan diselidiki oleh pansus. Ini kalau kita runtut dari tanggal 14 kemarin, yaitu tentang kasus di RSUD, kemudian hari ini tentang kenaikan PBB, dan masih ada 10 item lagi. Nah, ini waktunya untuk selesai kapan ini masih belum bisa diketahui, namun kemarin dari Ketua Pansus menyampaikan bahwa meskipun ada waktu 60 hari untuk penyelesaian pansus ini, pihaknya berupaya secepat mungkin menyelesaikan 12 PR yang diberikan oleh masyarakat agar segera terselesaikan dan bisa diproses berikutnya. Iwan, terakhir singkat saja, Bupati pansus ini kan punya hak untuk memanggil pejabat-pejabat terkait termasuk juga Bupati. Kalau iya ada rencana dipanggil kapan? Ya, untuk pemanggilan Bupati ini rencananya akan dilakukan setelah semua dinas atau pihak yang terkait ini dimintai keterangan. Setelah nanti ada keterangan dari para pihak terkait ini, baru rencananya akan dikonfirmasi langsung kepada Bupati Pati. Nah, terkait kapannya ini kami belum bisa mendapat konfirmasi pasti, tapi yang jelas ada rencana ke sana.
Nah, kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangan pansus ini dan kita kawal bersama-sama, Medok. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Rahmatullah dari Bone, Sulawesi Selatan. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dalam kasus ijazah Jokowi, diantaranya aktivis dan jurnalis. Sementara itu terlapor kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Rabu besok. Diskusinya hadir sebentar lagi. Diminum. Kembali bersama Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dalam kasus ijazah Joko Widodo. 3 saksi yang diperiksa yakni Meriati selaku aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, Arif Nugroho selaku jurnalis, dan pengunggah konten YouTube Sunarto. Terlihat pada visual, Saudara, ketiganya masuk ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi. Salah seorang saksi, Meriati, mengaku heran mengapa pemeriksaan kasus ijazah Jokowi tidak pernah fokus pada substansi, yakni keterbukaan atas ijazah asli Jokowi. Mereka pun akan meyakini kalau memang ijazah Bapak Jokowi itu diperlihatkan dan asli, ya case close, betul nggak, Bang? Betul sekali. Nggak perlu berpanjang-panjang. Jadi kalau bisa, hormati hak azazi manusia. Kami mak-mak yang harusnya tidak di sini, tidak harus berada di dalam ruang kepolisian. Bukan kami tidak bersedia, kami bersedia. Kami warga negara Indonesia, tapi sebaiknya Anda menyelesaikan masalah dari sisi Anda dulu. Jangan sampai di lingkungan Anda, di tim-tim Anda yang selalu berkoar-koar, tapi substansinya selalu tidak kena. Sementara itu terlapor kasus ijazah Jokowi Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Triroyani akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Rabu esok. Konfirmasi kepastian hadirnya Roy sudah dipastikan oleh kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin. Sebelumnya Roy Suryo CS meminta jadwal pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin 11 Agustus lalu ditunda dengan alasan punya agenda perayaan HUT RI. Dan dalam hal ini yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadilah, dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Pesan dari kami, kita harus terus menyuarakan masalah ini, dan terima kasih rekan-rekan media. Pandu ibuku dan tanah air untuk Indonesia Raya. Kalau saja orang itu memang tidak pernah lulus sarjana, ngaku saja bahwa dia memang lulus SMA. 3 terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa meluncurkan buku Jokowi's White Paper di ruang Nusantara University Club UGM Yogyakarta. Buku yang tebalnya hampir 700 halaman itu diklaim berisi karya ilmiah yang isinya mengenai status Jokowi sebagai alumnus UGM hingga berbagai pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Yang ini belum kami ceritakan di media. Ada di sini bagaimana ijazah Joko Widodo itu tidak ada kelihatan banget ya, di sini tidak ada embosnya, tidak ada lintasan yang tadi disebutkan Dr. Rismon, itu clear banget. Kemudian juga kami tuliskan di sini adalah bagaimana perbandingan foto. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya ada match dengan siapapun, kami tuliskan di sini juga. Kemudian ini skripsi yang kami foto, saya pegang sendiri, kami pegang sendiri. Jadi ini bukan bukti dari medsos. Ya, kalau ada orang yang bilang itu foto kami nyuri, orang itu bohong. Saya pegang foto, saya pegang skripsi itu dengan tangan saya sendiri.
Ya, saya berani bersumpah kami pegang itu. Dan kalau sekarang itu hilang atau dihilangkan, ya tanya kepada UGM kenapa menghilangkan skripsi ini. Namun, penulisan buku karya Roy CS ini oleh relawan Jokowi diwanti-wanti jangan sampai berisi data yang tidak kredibel dan berujung pada fitnah terhadap Presiden ke-7 RI itu. Menurut saya itu hak mereka memang melakukan itu, hak mereka. Tetapi sekali lagi ya, ini negara hukum ya. Di dalam kita melakukan apapun di dalam kebebasan berekspresi, termasuk misalnya menuangkan pemikiran ya di dalam sebuah buku, tentu juga yang penting ya kalau bicara hukum tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak menyerang kehormatan orang lain. Kasus ijazah Jokowi yang bergulir di Polda Metro Jaya sudah merembet ke pemeriksaan sejumlah tokoh. Terakhir, pada Rabu 13 Agustus, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa selama hampir 11 jam sebagai saksi terlapor. Kala itu, Samad mengaku akan melawan jika statusnya naik menjadi tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Besok, penyidik Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa 3 terlapor kasus ijazah Jokowi, salah satunya Roy Suryo. Dan jelang pemeriksaannya, Roy Suryo CS meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apakah buku yang diklaim merupakan karya ilmiah ini adalah upaya Roy CS melawan upaya hukum dari pihak Jokowi? Kami diskusikan bersama 2 narasumber kami yang tergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo dan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Mas Roy, ini kan besok rencananya buat dipanggil dengan status sebagai saksi nih Mas Roy. Sesiap apa menghadapi pemeriksaan esok hari di Mapolda? Ya santai aja, dengan santai aja. Dan yang menarik, saya besok diundang selaku saksi ya dalam kasus ini. Tapi besoknya lagi Kamis, saya hadir juga di Polda Metro Jaya, tapi selaku ahli dalam perkara yang lain. Jadi biasa aja kalau diundang ke Polda Metro Jaya itu nggak ada hal apa-apa. Dan artinya besok karena sudah sesuai dengan komitmen, saya akan datang, ya saya datang aja gitu sesuai dengan undangan jam 10. Insya Allah Mas Tifal, saya akan hadir dan semua pemirsa Kompas TV juga bisa menyaksikan. Saya komit ya, karena memang kemarin memang belum bisa hadir karena apa? Saya menyelesaikan acara-acara 17 Agustus termasuk buku. Nah ini saya pegang ini versi. Oh itu soft filenya ya? Ya. Versi ya ini satunya udah ada versi e-book dari buku Jokowi's White Paper yang ada, dan versi hard kopinya juga nanti insya Allah sudah mulai akan tersedia mulai tanggal 27 Agustus ya 2025 yang akan datang. Itu Mas Tifal. Tapi apa, nah karena Anda sudah menyinggung masalah buku Jokowi's White Paper ini, apa sebetulnya membedakan dengan isinya itu? Apakah yang selama ini Anda umbar di publik, apakah sama semua seperti isi di buku atau ada hal yang lain di situ yang jadi pembanding? Oke, jadi buku ini akan diawali dengan penjelasan saya soal kapan pertama kali isu ijazah ini muncul ya, atau isu ini muncul, bukan hanya isu ijazah, tapi sebuah isu yang pada tahun 2013 itu terjadi di salah satu kampus, di kampus Universitas Islam Indonesia, dan waktu itu Pemret sekarang ya, Pemret Kompas TV sekarang ya, yaitu Bu Rosiana Silala itu menjadi moderator dari sebuah acara yang namanya Memimpin dengan Hati, Dirut Memimpin dengan Hati. Nah itu, jadi artinya itu ada Prof. Mahfud, ada kemudian juga Buya Syafi'i Ma'arif, ada juga Jokowi. Waktu itu mereka diskusi, dan ini diskusi di kampus loh ya. Jadi kalau ada orang bilang kalau itu candaan, saya kira itu nggak candaan. Karena itu kampus dengan serius, Jokowi mengatakan bahwa IPK-nya adalah di bawah 2. Nah setelah itu orang mulai bertanya-tanya, kok bisa ya IP di kedua di kampus Universitas Gadjah Mada itu lulus gitu lah. Nah artinya kemudian orang mulai nih banyak kemudian melakukan analisis, termasuk dalam buku ini saya tulis perjalanan panjang seorang Bambang Trimulyono dan juga ketika yang pertama, kemudian ada juga ketika kasus yang kedua Bambang Tri dengan Gus Nur ya, itu juga ada, dan kemudian juga dengan ketika pertama kali ijazah itu fotokopinya itu ditampilkan oleh seseorang yang namanya oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta. Ada
tahun 2022. Kemudian ketika Dian Sandi posting itu semua lengkap, dan kalau yang selama ini mungkin orang membacanya terpotong-potong atau terpatah-patah, ya Mas Tifal dan juga pemirsa Kompas, itu kita akan lihat dalam buku itu detail banget, rinci banget, sesuai dengan semua bukti-buktinya, bahkan link-linknya pun kami masukkan. Kalau ada video, link videonya juga kami tuliskan, dan itu panjang, ditulis dengan sangat komprehensif, bahkan dokter menuliskan rumus-rumusnya. Gitu. Tapi di sisi lain, kalau Anda menangkapnya Bung Ade, buku yang diterbitkan oleh Bung Roy Suryo CS ini sebagai bentuk transparansi karena dasarnya ilmiah, atau ada upaya untuk menyudutkan posisi Pak Jokowi? Ya, gini, kalau disebut sebagai karya ilmiah, ya maka dia seharusnya memang memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah karya ilmiah, ya. Apa itu? Misalnya kita harus baca, misalnya pertanyaan penelitiannya apa sih? Apa yang berusaha dibuktikan dari sebuah karya ilmiah tersebut? Dan biasanya kalau dalam karya ilmiah, untuk tiba pada kesimpulan tertentu, maka si penulis harus bisa menyajikan bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa ya demikianlah adanya. Misalnya saja, seandainya memang rumusan masalah dari buku ini adalah bahwa Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ingin menunjukkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, atau bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah lulus dari S1 UGM Fakultas Kehutanan tahun 1985. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat valid, yang lazim, yang boleh dilakukan. Nah, untuk itu kita berharap bahwa di dalam buku tersebut, dari halaman 1 sampai halaman 700, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan bisa menunjukkan apa saja yang dijadikan alasan, apa saja yang dijadikan bukti, empirical evidences, bukti-bukti empiris, untuk agar kita tiba pada kesimpulan bahwa karya tersebut adalah sebuah karya atau ijazah Pak Tapi Jokowi, ini malah kebalikannya menurut Anda begitu ya? Bagaimana? Tapi ini malah kebalikannya, menyudutkan Pak Jokowi menurut Anda? Enggak, kalau menyudutkan itu kan sebuah persepsi ya, pembaca itu akan tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ini menyudutkan atau tidak menyudutkan. Itu sebenarnya terserah pembaca, bukan terserah si penulisnya. Penulis itu menyajikan karyanya, kesimpulannya ada di tangan pembaca kan. Nah, saya hanya ingin mengatakan karya ilmiah itu beda dengan laporan jurnalistik misalnya ya. Nah, mengingat Bung Roy ini kan orang komunikasi juga. Kalau laporan jurnalistik kan lebih ke deskripsi tentang apa yang sudah terjadi ya, dilaporkan, di cover, diliput gitu ya, tentang pada tahun sekian terjadi ini, pada tahun sekian terjadi itu, pada tahun sekian terjadi itu, tanpa kemudian memang ada kewajiban bagi sebuah laporan jurnalistik di ujungnya untuk tiba pada sebuah paparan atau analisis mengenai bukti-bukti yang mereka ajukan. Yang kami juga mau konfirmasi, sorry saya potong Bung Ade. Karena mau konfirmasi juga begini, karena kan PSI sudah mengeluarkan pernyataan juga ya, karena buku ini di soft launching saat itu di Kompleks UGM awalnya, tapi kemudian ada dari pihak penyelenggara acara, kemudian membatalkan event yang dibuat oleh Bung Roy Suryo CS, dan PSI mendukung sikap UGM itu karena dianggap penyelenggara acara dinilai tidak transparan sejak awal, tuduhannya begitu. Apa sebetulnya yang Anda tangkap atau Anda ketahui soal ketidakterbukaan pihak Roy Suryo CS terhadap UGM ini? Saya tidak tahu persis karena saya tidak mengikuti langsung apa yang terjadi saat itu di UGM ya. Apa alasan UGM sampai kemudian meminta agar itu dipindahkan tempatnya ya. Tapi barangkali ya, lagi-lagi saya minta maaf kalau saya salah. Ini ada kaitannya dengan misalnya anggapan atau barangkali. Misalnya begini, saya itu tidak pernah baca karya ini ya, Jokowi's white paper ini kan, yang 700 halaman. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pihak UGM sudah membacanya atau belum? Bisa saja kan kalau ketika mereka sudah membacanya dan mereka menganggap, kalau ini tidak bisa memenuhi syarat-syarat sebuah laporan ilmiah. Itu tidak pantas dilakukan. Bung Roy. Saya ingin katakan adalah terserah sebetulnya pada UGM-nya. Nah, PSI itu tidak merasa bahwa perlu untuk misalnya menyudutkan Bung Roy Suryonya, tapi menganggap bahwa apa yang diputuskan UGM itu adalah sesuatu yang adalah hak mereka untuk melakukan itu kan terjadi di wilayah mereka ya. Nah, Bung Roy, UGM punya kewenangan atas apapun yang terjadi di wilayah mereka. Asas keterbukaan ini yang diragukan, gimana menjawab itu? Saya kira PSI nggak usah ikut-ikut ya gitu, karena meskipun simbol partainya ganti gajah,
Tapi gajah itu nggak ada hubungannya. Saya nggak ngerti kenapa Bung Roy harus mengatakan kami tidak perlu ikut-ikut. Kami adalah sebuah partai ini yang antara selama internal ini memang mendukung Pak Jokowi. Ini antara internal dari kami. Kami bertiga itu, ya saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itulah asli lulusan UGM. S1 kami, S2 kami UGM. Lalu kenapa? Kalau Anda asli lulusan UGM? Asli lulusan UGM, ini orang PSI itu lulusan UGM atau enggak? Ya, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Kalau kalian adalah lulusan UGM, lalu kenapa? Ya nggak ada kepentingan untuk ngomong nih, ember aja, ngawur aja bikin ngomong. Ini urusan internal UGM. Urusan internal UGM, ya. Anda juga sebenarnya nggak berat lagi ngomong, masih TSK kok ngomong gitu loh. Jadi artinya kan komisaris mulai mengada-ada. Kembali ke pertanyaan saya, Mas Roy. Ini ya ada keraguan lagi dengan buku yang Anda buat dan teman-teman itu, gimana ngejawab itu? Dan kemudian harusnya masih TSK lagi. Ini kayak persis kayak kasus apa, Roy? Bung Roy, kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke pertanyaan saya. Itu menjawab keraguan itu gimana caranya? Oke, kembali ke persoalan. Jadi artinya ini urusan internal UGM. Urusan kami dan izin untuk penyelenggaraan acara itu sudah keluar. Kemudian DP sudah diterima oleh pihak UC, University Club. Ya, tiba-tiba ada intervensi orang-orang yang nggak jelas, ya, pakai tangan-tangan setan, ya. Jadi ada petugas kepolisian kemudian melakukan intervensi dan tiba-tiba dibatalkan dengan menggunakan WA. Ini nggak juga, sama sekali tidak sopan dan akan ada nanti pihak yang menggugat UGM. Itu. Ya. Oke, dan makanya kami juga mengadakan acara di kafe yang itu kafe umum yang biasa dan nggak ada soal, dan nyatanya acara itu diselenggarakan dengan baik dan seluruh Indonesia sekarang, seluruh dunia juga bahkan sekarang mulai melihat beritanya menyebar. Sebuah acara di kampus yang tiba-tiba kami membayar tempat itu, kami membayar sewanya dan kami pesan makan minum, tiba-tiba dimatikan listriknya, tiba-tiba dimatikan AC-nya. Ini kan jelek banget secara demokratis. Iya, secara demokratis banget Bang Ade. Ini ada demokratis. Iya, itu adalah hak UGM untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi. Kasar kampungan, ya. Apa yang dilakukan UGM dan akan ada gugatan nanti. Ya, kalau kemudian ada yang protes dengan isi buku ini, Mas Roy, dan kemudian ada mungkin saja kemudian ada Pak Jokowi merasa tidak suka atau ada keberatan dengan isi buku itu dan kemudian Anda dituduh melakukan fitnah, Anda siap nggak menghadapi itu? Oh iya, kalau keberatan dengan isi buku, ini negara demokratis, Mas Tifal. Silahkan tulis buku juga, gitu loh. Di mana-mana orang keberatan dengan tulis buku, keberatan dengan seminar, bikin seminar lagi, gitu loh. Ya kan, keberatan terus ngomong-ngomong nggak jelas, gitu loh. Gitu, apalagi dengan dengan kemudian lopar-lapor, ini negara apa gitu, lopar-lapor, dan saya malah melihat nih Mas Tifal, kalau di pemerintahan Pak Prabowo malah justru terjadi sesuatu kayak zaman rezim Soeharto dulu, ya. Orang bikin buku, bahkan orang baca buku itu kemudian dikriminalisasi. Nah, ini buruk banget, ya, gitu yang terjadi. Jadi kita lihatlah persepsi masyarakat juga ini tagar di semua sosial media bahwa namanya ada launching soft copy, soft launching, kemudian tiba-tiba lampu dimatikan. Sisi lainnya, oke. Saya sebagai lulusan asli UGM menyesal sekali gitu loh sikap UGM kayak gini. Tapi ya biarlah masyarakat yang menilai. Kita kembali ke kasus hukum atau proses hukum yang berjalan di Mapolda, Bung Ade. Kalau Anda cermati, ini kan status hukumnya sudah naik ke penyidikan. Bung Roy Suryo dan beberapa pihak yang terlapor sudah jadi saksi di sini. Menurut Anda ada kemungkinan tidak buat mereka naik status jadi tersangka atau ada tersangka lain di balik ini? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Bung Ade, Anda melihat kasus ini kan sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian yang terlapor ini sudah statusnya sebagai saksi. Seberapa yakin Anda melihat bahwa para terlapor ini akan naik status hukumnya di Polda Metro Jaya? Tentu saja sebetulnya ini adalah hak polisi, ya, untuk menentukan apakah ini berhak naik statusnya atau tidak. Tapi kan kita hanya membacanya dari apa yang berlalu lalang di media, ya. Kalau yang berlalu lalang di media massa, nanti dulu Mas Roy, Bung Ade silakan. Ya, gini, terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar, ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah bukti-buktinya, ya.
buat saya yang penting adalah bukti-buktinya. Nah, kalau memang sudah lemah bukti-buktinya dan bahkan ketika Bung Roy diminta untuk tarik aja deh pernyataannya, minta maaf, tapi beliau menganggap bahwa itu tidak boleh, tidak akan mereka lakukan karena mereka merasa sangat yakin bahwa ini adalah sebuah jasa palsu, maka itu adalah hak mereka. Nah, sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh siapa, Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan ya menjadi para tersangka di pengadilan ya. Nah, tinggal di pengadilan itulah kemudian dibuktikan bahwa benarkah sebetulnya tidak pernah ada yang namanya ijazahnya Pak Jokowi. Kita hormati saja proses hukumnya. Bung Roy, ini posisinya terancam nih sedikit banyak ya? Ya nggak apa-apa, itu pengalaman pribadinya Bang Ade kan, pernah TSK kasus penodaan agama, terus kemudian memang pernah SP3 tapi kemudian dipraper jalan lagi TSK. Nggak apa-apa ya gitu. Ini ngomong apa ya ini? Itu dengan teman-teman. Anda tuh ngomong apa ya? Dan kasus apa ini? Ya, jangan membohongi rakyat. 2015 Anda sudah TSK ya. Kasus kemudian apa? Tiba-tiba kasusnya diberhentikan. Kasus apa? Kasus pencemaran, penodaan agama. Apa? Penodaan agama jelas betul. Nanti malam saya ungkap. Kasus apa? Gitu. Oke, coba balik ke pertanyaan saya tadi. Gini, Bung Roy, Bung Roy, ini fokus ke pertanyaan saya tadi, ayo. Kalau UGM itu memang berani dan tegar, kemarin itu santai aja gitu. Kalau mereka memang benar bahwa ijazah Jokowi itu benar, ya mereka nggak usah ngeributin ada orang meluncurkan karya ilmiah tentang buku, ya, dan buku itu sangat ilmiah, 700 halaman, dan kemudian kami tulis dengan kaidah-kaidah. Ada jurnalistik, ada edukatif, dan juga ada juga kajian Dr. Tifa tentang behavioral neuroscience ya itu clear banget gitu. Jadi artinya boleh kita lihat ya nanti pada saat perjalanannya itu di penyidikan, kalau penyidik itu jujur, kalau penyidik itu dia memang benar-benar menggunakan hati nurani ya, itu akan terbongkar dan seluruh rakyat Indonesia akan melihat ya bagaimana mulai dari kasus yang sangat memalukan kemarin ya, penyambutan ya atau pembegalan diskusi di UGM ya, sampai dengan besok akan terbongkar semua dan UGM pun juga akan melihat ya. Dan kemarin banyak banget dosen yang datang di acara diskusi itu, di acara launching itu, mahasiswa juga banyak dan mereka mostly sepakat ya dengan apa yang ada. Dan ada satu ahli yang kemudian kemarin dihadirkan oleh pihak lawan, diam aja, dia nggak bisa ngomong apa-apa, malah pergi aja dia. Bung Ade, menurut Anda bukti apa yang tidak terbantahkan dari kasus ini menurut Anda? Ya, saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Dan itu mau dibuktikan. Ya, nggak akan ada orang yang berpendidikan akan tahu, Mas Tifal. Ijazah yang benar akan keluar. Tahan dulu, Mas Roy. Saya kasih kesempatan Bung Ade dulu. Bung Ade, silakan Bung. Ya. Karena begini ya, Anda kan Bung Roy dan kawan-kawan berulang kali bilang, apa salahnya sih Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya? Artinya beliau, Bung Roy dan kawan-kawan tidak melihat ijazahnya. Makanya mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, buat saya ini logikanya kan terbalik-balik. Kan nggak logis ya, sendiri tidak pernah lihat ijazahnya, makanya mereka menuntut Pak Jokowi mengungkapkan ijazahnya. Pak Jokowi sudah bilang, Bung Roy, ini dibawa ke pengadilan nih, nanti nih, pas mengadili Anda, harus diperlihatkan ijazahnya. Jadi tunjukkan nanti ijazahnya, tapi nanti, tidak sekarang di hadapan Bung Roy dan kawan-kawan. Oke, Bung Roy. Iya, gini. Jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen. Saya dulu pernah ngajar bareng sama dia, ya gitu. Jadi artinya kita tahu lah, seseorang yang mau lulus itu, kalau mau terbit ijazah, itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1, yaitu adalah skripsi. Kalau itu S2, yaitu disertasi. Tesis. Kalau S3, yaitu disertasi. Nah, nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya. Nggak ada. Saya udah pegang skripsinya. Skripsi asli. Ijazahnya, ya. Bung Roy. Ijazah. Nggak ada lembar pengujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan, dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus
pendidikannya nggak dapat ijazah lah. Apa yang mengganjal nih, Bung Ade? Bung Ade, silakan. Ya, buat saya tuh, saya ngerti itu semua tentu saja. Apakah dia KKN, apakah dia lulus kuliah, IPK-nya berapa. Buat saya itu nggak penting, tapi kan tuduhan dari Bung Roy dan kawan-kawan adalah ijazahnya palsu. Ya. Nah, sekarang yang harus ditunjukkan oleh Bung Roy dan kawan-kawan adalah bahwa Pak Jokowi tidak pernah punya ijazah. Dan ijazahnya kasus pidana itu yang mempunyai kekuatan pembuktian itu jaksa. Ya, jangan salah, kasus pidana itu yang memiliki kasus Anda ini, kenapa Anda capek-capek sampai skripsinya seperti apa, IPK-nya KKN segala macam? Karena yang terpenting adalah ijazahnya itu asli atau tidak. Itu yang mau dibuktikan. Ijazahnya palsu, udah pasti ijazahnya palsu kalau skripsinya palsu. Anda bisa menunjukkan bahwa ijazah itu palsu dari mana? Mungkin ada ijazah. Oke. Tapi persoalannya gini, sorry, saya potong dulu. Saya salah dulu, Bung Ade, karena begini persoalannya. Dalam pemeriksaan kasus ini juga dipanggil Abraham Samad gara-gara podcastnya membahas soal ijazah Jokowi. Kemudian hari ini ada pemeriksaan juga YouTuber, ada pemeriksaan wartawan. Menurut Anda, ini bentuk keseriusan polisi atau jangan-jangan ini bagian dari pembungkaman orang berpendapat, berekspresi? Karena ada pandangan begitu juga. Oh iya. Bisa aja orang punya pandangan apapun mengenai polisi, ya terserah orang masing-masing ya. Yang terpenting adalah yang saya ingin tunggu nih ya, misalnya dalam kasus Abraham Samad. Abraham Samad tuh pernah bilang apa sih mengenai Pak Jokowi sehingga dia sekarang menjadi salah satu pihak yang mungkin menjadi terlapor dalam hal ijazah Pak Jokowi. Ya. Kalau dia sekedar jadi pemandu podcast. Lanjut Bung Ade, silakan. Bung Abraham, misalnya gini, kalau Bung Abraham Samad itu sekedar jadi pemandu podcast, kemudian dia bertanya pada Bung Roy Suryo, dan Bung Roy Suryo lah yang bilang bahwa itu ijazahnya palsu, gitu ya. Maka Abraham Samadnya nggak bisa disalahkan dong. Makanya saya pengen tunggu nih dalam pemeriksaan ini, apa yang sebetulnya dijadikan alasan bagi polisi untuk memanggil Abraham Samad atau memanggil siapa orang-orang lain tuh ya, ada Egy Sujana dan macam-macam ya. Tapi kalau sampai keluar pernyataan dari siapapun yang mencemarkan nama baik seseorang, misalnya dia itu pembohong, dia itu pembuat ijazah palsu, atau ijazah dia itu ijazah palsu. Padahal ijazah tersebut digunakan oleh Pak Jokowi itu sejak pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Bayangkan. Jadi kalau itu dituduh bahwa dia sebetulnya menggunakan ijazah palsu, itu kan tuduhan yang sangat serius. Wajar kalau Pak Jokowi kemudian melaporkan adanya penistaan atau pencemaran nama baik dia. Nah, buat saya, yang terpenting nih sekarang kita tinggal nunggu ya. Saya sendiri belum baca kan bukunya Pak Bung Roy. Belum baca. Kita juga belum lihat kan. Terakhir saya kasih pemeriksaan atau nanti pengadilannya. Kita lihat aja apa yang dipersalahkan pada Bung Roy, pada Tifa, pada Bung Rismon, pada Abraham Samad, pada Egy Sujana misalnya, kalau memang dia juga salah satu yang terlapor, ya Bung kita Roy, lihat. Singkat saja, begini, Bung Roy, begini, pertanyaan saya terakhir ini karena ini sudah meluncur bukunya, soft launching, tapi kemudian Anda akan diperiksa di Polda besok hari, apakah ini peluncuran buku ini bagian dari manuver Anda untuk kalau suatu saat status hukum Anda akan naik? Nggak ada hubungannya, nggak ada mau periksa besok sebagai saksi atau lusa saya sebagai ahli di kasus yang lain ya, di Polda juga ya, nggak ada hubungannya dengan buku ini ya. Buku ini murni ilmiah, kapanpun bisa kita terbitkan, kapanpun bisa kita lakukan ya, nggak ada hubungannya dengan Jokowi gitu loh, makanya dengan pembahasan dengan kasusnya Jokowi. Kalau buku ini memang kita harus membongkar ya segala kepalsuan yang ada pada orang yang pernah tiba-tiba menggunakan ijazah yang tidak jelas nggak ada skripsinya itu palsu. Kalau tiba-tiba ijazah. Yang kedua adalah soal Abraham Samad, saya komentar sedikit Bang Ade. Pemeriksaan Abraham Samad itu juga salah ya. Abraham Samad itu diperiksa untuk peristiwa di Lokus dan Tempus itu tanggal 22 Januari. Itu Abraham Samad belum ngapa-ngapa tanggal 22. Jadi Polda ini juga nggak profesional. Besok akan saya jawab semua itu. Pemeriksaan. Bung itu, Roy, Bung Ade, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Berita lain hadir sebentar lagi, demo warga di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berlangsung ricuh. Maidop Elvina akan hadir dalam diskusinya sebentar lagi.
Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara, sejumlah warga berdemo di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Aliansi Rakyat Bone Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Pendemo menilai kenaikan pajak sebesar 300% dinilai membebani masyarakat dan tidak pro terhadap kondisi rakyat saat ini. Sementara pemerintah Kabupaten Pati membantah atau Kabupaten Bone, maksud kami membantah jika kenaikan PBB bukan 300%, melainkan 65%. Demo bahkan sempat memanas saat pendemo berusaha masuk ke kantor Bupati Bone untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati. Sama aja yang kita mau bayar semua, kami hanya untuk Pak Bupati. Mana Bupati? Demo warga di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan menuntut pembatalan kenaikan PBBP 2 berlangsung ricuh. Warga sempat berdebat dengan aparat, setelah itu melempari aparat keamanan dengan botol air mineral, sementara polisi berlindung di balik tameng. Kemarahan warga Pati terhadap sang Bupati Sudewo masih berlanjut usai aksi demo besar warga dilakukan tanggal 13 Agustus kemarin. Usai melakukan aksi unjuk rasa, warga kembali membangun posko, salah satunya untuk mengawal pansus pemakzulan Bupati yang saat ini sedang berlangsung di DPRD Pati. Warga menilai kerja pansus pemakzulan DPRD Pati harus diawasi agar sesuai dengan tuntutan aksi yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. Namanya tetap mengawal pansus angket dan terima masukan atau unek-unek dari masyarakat, kita tampung semua di sini. Harapannya ya untuk mempercepat kasus angket dari DPRD ini agar pelanggaran Mbak Bupati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin, Pak. Sementara itu, dalam lanjutan kerjanya, Pansus DPRD angket soal pemakzulan Bupati Pati kembali memanggil 3 camat untuk mengklarifikasi terkait surat edaran yang mewajibkan masyarakat untuk membayar lunas PBB yang sudah naik 250% agar bisa mendapat layanan publik. Dalam surat edaran yang ditujukan kepada kepala desa, tertulis jika sejak 21 Juli 2025, warga masyarakat yang memerlukan pelayanan administrasi di kecamatan wajib menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB tahun 2025. Salah satu camat membenarkan jika surat tersebut dibuat atas inisiatif mereka. Namun camat memastikan dalam praktiknya warga tetap mendapat pelayanan publik walaupun belum membayar PBB. Surat itu merupakan jalan pergub itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan PBB, tetap juga kita layani. Kini setelah demo besar warga yang menuntut dirinya mundur dan proses pansus pemakzulan bergulir DPRD, Bupati Pati Sudewo menghilang. Tim Liputan Kompas TV. Pansus pemakzulan Bupati Sudewo masih bergulir di DPRD, bahkan warga turut serta berpartisipasi untuk mengawal pansus ini dengan membangun posko. Bagaimana ujung dari pansus ini? Kita bahas petang ini bersama dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Saiful Huda, dan juga Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo. Selamat petang Bapak-Bapak.
Selamat petang. Oke, saya mau ke Mas Saiful Huda terlebih dahulu. Yang terbaru adalah membangun atau warga ini membangun posko. Apa ini jadi respons terhadap pansus hak angket di DPR yang sudah berjalan, atau sebenarnya ada kecurigaan ini pansusnya bakalan lama, atau sebenarnya sudah menilai kalau pansus ini on the right track, di jalur yang benar? Oke. Keberadaan posko terkait pengawalan pansus itu bagian dari komitmen kami masyarakat Pati untuk betul-betul apa yang sedang berjalan di DPRD itu betul-betul berjalan sesuai relnya dan sesuai atas harapan masyarakat Kabupaten Pati, Mbak. Sehingga kami berharap DPR tetap berkomitmen atas proses yang sedang berjalan di pansus tersebut, jangan sampai mengecewakan masyarakat Kabupaten Pati, Mbak. Tapi Anda melihat sudah on the right track apa yang sudah dilakukan oleh pansus? Apa, Mbak? Anda melihat pansus sudah on the right track, sudah di jalur yang benar, atau ada kecurigaan kalau ini bakalan lama jalannya? Kita bukan mencurigai, akan tetapi kita berkomitmen untuk mengawal penuh, Mbak. Gitu, karena itu kan proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati. Oke, Mas Saiful, bagaimana Anda kemudian melihat respons dari partai-partai pengusung Bupati? Apakah kemudian partai ini merespons apa yang jadi tuntutan warga Bupati untuk mundur? Sampai hari ini kami melihat DPRD Kabupaten Pati sebagai representasi keterwakilan rakyat itu masih pada posisi untuk mengawal apa yang menjadi harapan rakyat tersebut, termasuk partai-partai yang berada di posisi pansus yang hampir 100% semuanya mendukung atas berjalannya pansus hak angket tersebut, Mbak. Oke. Saya mau ke Mas Antonius. Mas Antonius, di barisan partai pendukung Bupati, apakah ini sudah ada omongan, sudah ada respons tentang tuntutan warga kalau Bupati ini diminta untuk mundur? Ya, selamat sore. Kami mau jelaskan kondisi Pati dengan teman-teman DPD PSI. Kami terus berkoordinasi dengan ketua dan pengurus kami. Ini sebenarnya tuntutan kami dari awal untuk memikir ulang tentang kenaikan PBB 250%. Sehingga kemudian kami bersurat 2 kali kepada Bupati untuk kami minta audiensi untuk membatalkan keputusannya atau mempertimbangkan. Dan kemarin Pak Bupati juga kemudian menyetujui untuk pembatalan kenaikan PBB 250%. Meskipun itu kan respons kebijakan, respons untuk aspirasi masyarakat. Apakah kemudian akan mengikuti mekanisme atau justru ada omongan untuk meminta Bupati untuk mundur saja? Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami di Kompas Petang, kami kembali sesaat lagi. Seperti yang kita bahas tadi sebelum jeda, saya mau lanjut ke Mas Antonius. Kemungkinan ini lalu akan seperti apa nanti dari partai pendukung? Menunggu nanti mekanisme di DPRD untuk pemakzulan atau mendorong saja Bupati untuk memenuhi tuntutan dari warga untuk mundur? Singkat saja. Ya, kalau dari kami di PSI, tuntutan kami bersurat resmi sudah dipenuhi tentang pembatalan kenaikan. Kalau soal kemudian bergulir secara politik, diinisiasi teman-teman DPRD untuk angket, kami serahkan dengan teman-teman DPRD di Pati. Karena kebetulan PSI belum punya kursi di Pati, sehingga kami sama-sama. Tapi untuk partai pengusung ini melihat kinerja dari Bupati Sudewo seperti apa? Sejauh ini yang muncul di permukaan polemik tentang kenaikan ini menjadi masalah menurut kami. Sehingga kami berkumpul 21 DPC ke kota Kabupaten Pati, kemudian merumuskan untuk mengajukan surat keberatan. Baik, Mas Saiful, singkat saja harapannya terhadap pansus hak angket ini. Ya, gini Mbak, ini perlu diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang terjadi di Pati itu tidak serta-merta hanya soal kebijakan pajak, akan tetapi itu adalah kepemimpinan yang arogan, kepemimpinan yang angkuh, yang itu berdampak pada kebijakannya. Kepemimpinan dan juga sederet kebijakan-kebijakan ya yang dikritisi warga selama ini, selama memimpin selama 6 bulan dan kemudian meminta Bupati untuk mundur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Saiful Huda dan juga Mas Antonius Hugo Prabowo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama Mbak. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Sejumlah pencari kerja mendatangi Jakarta Job Fest 2025 di Jakarta International Velodrome hari ini. Kegiatan berlangsung dari 19 hingga 20 Agustus 2025. Sebanyak 2.000 pekerjaan ditawarkan oleh 37 perusahaan yang mengikuti Job Fair ini. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Maido Pelfrina. Dan saya Tifal Solesa. Sampai jumpa lagi.